Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan tidak terasa sebahagian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri kita saat ini sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan insya Allah sebahagian lagi insya Allah besok hari Sabtu tanggal 22 April juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Rasanya perbedaan ini tidak perlu kita persoalkan. Dan mari sama-sama kita merenung. Dengan berakhirnya Ramadan 1444 Hijriah, sudahkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul kembali kepada fitrah kita masing-masing? Dan sudahkah kita sebagai hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, ketaatan, bahkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah betul-betul ibadah kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah? Bukan hanya caranya, tapi juga hasil akhir yang diinginkan oleh Allah dari ibadah puasa tersebut betul-betul menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita merenung akan satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Abu Daud dari sahabat, dan Al-Imam At-Tirmidzi juga dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu hari, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, apakah kalian tahu siapa itu orang bangkrut? Subhanallah, para sahabat ketika itu langsung menjawab seketika, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, yang kami tahu orang bangkrut adalah di antara kami yang sama sekali sudah tidak punya uang, yang sama sekali sudah tidak punya harta, habis dan ludes semua kekayaan kami ya Rasulullah. Namun setelah Rasul Muhammad SAW mendengar jawaban para sahabat tentang siapa orang bangkrut tersebut dan dijawab dengan jawaban yang seperti itu, Rasulullah menggelengkan kepala sambil berkata dan tersenyum. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu orang bangkrut sebenarnya adalah orang yang bukan sama sekali sudah tidak punya harta, yang sama sekali sudah tidak punya kekayaan, habis dan ludes semuanya. Bukan itu, kata Rasulullah. Sebab seseorang itu jika masih diberikan umur panjang oleh Allah, apalagi kesehatan, kalau dia mau ikhtiar dan mau berusaha, insya Allah boleh jadi kekayaannya berbalik kembali, bahkan mungkin lebih hebat dan lebih sukses sebelum dia bangkrut.
Makanya itu kata Rasulullah, orang bangkrut yang sebenarnya kata Rasul adalah min ummati, dari umatku kata Rasulullah, dari sebahagian umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Ketika nanti dibangkitkan kembali di padang mahsyar, di hari yang kita tahu Allah jelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, di hari yang mana semua mulut manusia dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan beberapa kalimat, jangankan satu kalimat, satu kata pun dia tidak bisa ucapkan ketika itu karena mulutnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, ketika itu yang berbicara adalah tangan mereka. Bahkan wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka telah lakukan ketika mereka hidup di dunia. Nah, orang bangkrut kata Rasulullah di hari di mana Allah meminta pertanggungjawaban sekecil apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pernah anugerahkan ketika dia hidup di dunia. Dan ketika itu semua mulut manusia dikunci rapat-rapat oleh Allah. Yang berbicara ketika itu anggota badan mereka, terutama tangan dan kaki bersaksi. Ketika itu orang bangkrut adalah min ummati, dari sebagian umatku kata Rasulullah. Ya'ti yaumal qiyamati, ketika dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin, dia membawa modal pahala sholat. Artinya ketika di dunia dia sholat, bukan hanya sholat fardu yang 5 waktu, bahkan sholat-sholat sunnah pun dilakukannya. Bahkan wasyamin, dia juga melakukan ibadah puasa, bukan hanya puasa yang wajib di bulan Ramadan, bahkan juga puasa sunnah pun dilakukan ketika dia hidup. Bahkan wazakatin kata Rasulullah, dia juga membawa pahala zakatnya, bukan hanya zakat fitrah dan zakat mal yang ditunaikan ketika dia hidup, bahkan infak dan sedekah pun rajin dikeluarkannya. Tapi sayang kata Rasulullah, wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Urusannya dengan Allah beres, sholatnya beres, puasanya dilakukan, bahkan zakatnya ditunaikan, bahkan haji dan umrah pun dilaksanakan ketika dia hidup. Tapi sayang kata Rasulullah, hubungannya dengan sesamanya tidak beres. Wa yati qad syatama hadza, ketika dia hidup dia suka mencaci maki orang, bahkan wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza, bahkan suka menfitnah orang. Banyak orang yang menjadi korban caci makinya, banyak orang yang menjadi korban fitnahannya, bahkan wa akala mala hadza, bahkan dia juga suka mengambil hak milik orang lain yang bukan miliknya. Diamanahkan oleh Allah satu jabatan, dipercayakan oleh masyarakat untuk memegang satu jabatan, tapi tidak amanah, berkhianat dengan jabatannya. Hak-hak orang lain, hak rakyat, uang negara, uang perusahaan diambilnya dengan secara tidak benar dan dengan secara tidak jujur. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa daraba hadza, dia ketika hidup sholat, dia ketika hidup berpuasa, bahkan berzakat, berhaji dan berumrah. Tapi sayang kata Rasulullah, dia membawa dosa, suka memukul orang, mengintimidasi orang, bahkan menteror orang. Dan banyak orang yang menjadi korban terornya dan intimidasinya. Bahkan lagi kata Rasulullah, wasafaka dama hadza, bahkan kebijakan yang diambilnya ketika dia memegang satu jabatan misalnya, atau kelakuannya, perbuatannya menyebabkan banyak orang-orang baik yang menjadi korban, bahkan sampai hilang nyawanya karena tindakan, perbuatan dan kebijakannya yang tidak adil dan zalim. Ya Allah,
Ketika pengadilan Allah ditegakkan dan satu-satunya pengadilan yang pasti adil. Ketika itu apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang-orang yang dizoliminya, orang-orang yang menjadi korban caci makinya, orang-orang yang menjadi korban fitnahannya, orang-orang yang hartanya dan miliknya diambil, orang-orang yang diintimidasi, dipukul dan diterornya, bahkan orang-orang yang meninggal dunia yang menjadi korban perbuatannya, korban kebijakannya ketika itu menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi kata Rasulullah? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahala salatnya diberikan oleh Allah kepada orang yang menjadi korban caci makinya. Pahala puasanya diberikan oleh Allah kepada orang yang menjadi korban fitnahnya. Pahala infak, sedekah dan zakatnya diberikan oleh Allah kepada orang yang menjadi korban hartanya yang diambil, yang dirampas, yang diambil secara tidak sah dan secara tidak benar. Akhirnya apa yang terjadi kata Rasulullah? Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Ketika pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zakatnya sudah habis, bahkan pahala haji dan umrohnya pun sudah habis, karena dibagi-bagi oleh Allah kepada orang yang menuntut keadilan kepada Allah, yang ketika di dunia dia tidak mendapatkan keadilan dan menjadi korban kezalimannya. Sementara orang-orang yang dizoliminya, yang minta keadilan kepada Allah, masih banyak menuntut keadilan kepada Allah. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Ketika pahala sholatnya, pahala puasa, zakat, umroh dan hajinya habis, sementara orang masih banyak yang menuntut keadilan kepada Allah. Akhirnya ukhidzat khotoyahum. Dosa-dosa orang-orang yang tidak mendapatkan pahala sholatnya, dosa-dosa orang-orang yang tidak mendapatkan pahala puasanya, dosa-dosa orang-orang yang tidak mendapatkan pahala sedekah, infak dan zakatnya, dosa-dosa orang-orang yang tidak mendapatkan pahala haji dan umrohnya diambil oleh Allah, kemudian faturihat alaihi summa turiha finnar, kemudian ditumprekkan dan diserahkan bulat-bulat dosa-dosa orang tersebut kepada orang yang bangkrut ini, kepada orang yang pahala sholat puasa, pahala sedekah, pahala haji dan umrohnya sudah habis ini. Akhirnya apa yang terjadi kata Rasulullah? Summa turiha finnar, dan akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dengan pahala sholatnya sudah habis, dengan pahala puasanya sudah habis, dengan pahala zakatnya sudah habis, dengan pahala haji dan umrohnya sudah habis, sementara dia masih menanggung dosa-dosa orang-orang yang tidak mendapatkan pahala sholat, puasa, zakat, umroh dan haji. Inilah kata Rasulullah orang yang bangkrut sebenarnya. Kenapa? Karena di dunia adalah tempat beramal, tempat berbuat. Di akhirat adalah tempat untuk panen apa yang dilakukan di dunia, dan sudah tidak ada lagi yang namanya taubat dan amal ibadah ketika di akhirat. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Orang yang rajin sholat saja, orang yang rajin puasa saja, orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, bahkan berhaji dan berumrah saja, ketika di dunia pekerjaannya suka menzolimi orang, suka menfitnah orang, suka mencaci maki orang, suka mengambil hak milik orang, suka menteror dan mengintimidasi orang, walaupun dia di dunia sholat, walaupun di dunia dia puasa, walaupun di dunia berzakat, akan bangkrut ketika di akhirat dan akan dimasukkan oleh Allah kepada api neraka. Kalau di dunia dia tidak sempat bertaubat atas dosa-dosa dan kezaliman yang dilakukan kepada orang lain tersebut,
Dia tidak sempat bertaubat, tidak sempat minta maaf, tidak sempat mengembalikan harta dan kekayaan orang-orang yang telah dirampasnya ketika di dunia. Bagaimana nasib seseorang ketika di dunia? Sholat tidak dilakukannya, puasa tidak dilakukannya, zakat umroh pun tidak, berhaji pun tidak, tapi pekerjaannya suka menzalimi orang lain. Usikum nafsi wa iyaya bittaqullah. Maka dengan datangnya Idul Fitri, mari kita jadikan momentum, kesempatan terbaik untuk kita bersilaturahim, untuk kita saling memohon maaf. Bukan hanya sekedar taubat atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, tapi juga kita mohon maaf, mohon ampun atas dosa dan kezaliman yang pernah kita lakukan, baik kepada kedua orang tua kita, baik kepada guru kita, kepada jiran tetangga, sebelum yang namanya ajal datang kepada kita. Karena kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, boleh jadi Idul Fitri ini Idul Fitri yang terakhir dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita bertaubat kepada Allah, beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, dan kita mohon maaf dan mohon ampun atas dosa kepada Allah, dan mohon maaf kepada orang-orang yang kita zalimi, dan kita kembalikan kalau berbentuk harta. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita menghadap kepada Allah, betul-betul kita menjadi manusia-manusia yang minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah kita masing-masing, dan kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, bahagia bukan hanya di dunia tapi juga bahagia di akhirat, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari azab neraka nanti. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu ayyuhan nas annallaha shalla 'ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat Kau anugerahkan dalam hidup kami ya Allah. Boleh jadi kami ini termasuk hamba-Mu yang kurang pandai mensyukurinya ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah anak-anak cucu kami dan keturunan kami. Bimbinglah istri kami, keluarga kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah. Untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Agar tercipta dalam kehidupan kami kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepada-Mu ya Allah. Lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepada-Mu ya Allah.
Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah, saat ini banyak sekali yang dalam keadaan menderita sengsara ya Allah, karena berbagai macam bencana dan musibah yang menimpa mereka ya Allah. Ya Allah, yang sakit di antara mereka, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Yang meninggal dunia ya Allah, jadikan mereka manusia-manusia hamba-Mu yang syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah semua kebaikan kami ya Allah, ibadah kami ya Allah, ketaatan kami dan taubat kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kapanpun dan dimanapun ya Allah, Engkau mengutus malaikat-Mu untuk mengakhiri hidup kami ya Allah. Siapapun kami tidak akan mampu ya Allah untuk mengelak kematian tersebut ya Allah. Kapanpun dan dimanapun kematian itu menjemput kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman. Matikan kami dalam keadaan melakukan amal soleh. Setelah ibadah dan taubat kami Engkau terima ya Allah. Kapanpun dan dimanapun ya Allah kematian itu menjemput kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam kehidupan kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.